Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Yunia, NPM 20510400096. Di sini saya ingin memenuhi tugas metodologi penelitian bisnis dengan dosen pengampu Pak Vicky F. Sanjaya MSc. Di sini judul penelitian saya yaitu pengaruh strategi pemasaran dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian dengan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening. Studi pada ICQ produk traktor roda 4 atau 4WD traktor di PT Rutan Lampung. Di sini saya ingin membahas tentang pengaruh. X1-nya itu strategi pemasaran, X2 kualitas produk, Y-nya itu keputusan pembelian, dan kepuasan konsumen itu sebagai variabel mediasi atau variabel intervening. Jadi alasan saya mengambil dan mengangkat judul saya itu, yang pertama yaitu Y-nya itu keputusan pembelian. Menurut saya banyak ya yang konsumen mempertimbangkan dulu sebelum melakukan keputusan pembelian. Yang paling mendasar yaitu adalah banyak sekali pesaing atau kompetitor traktor ini dia dijadikan konsumen untuk mempertimbangkan dulu sebelum melakukan keputusan pembelian. Nah, dari sini keputusan pembelian itu ada beberapa faktor yang saya ambil dari masalah di PT Rutan ini. Yang pertama yaitu kelebihan informasi. Di sini banyak banget konsumen yang merasa kayak sudah kelebihan informasi, terlalu banyak informasi, jadi bisa membuat konsumen ini bingung dan sulit menentukannya, gitu kan. Jadi membutuhkan nih pilihan yang tepat. Hal ini terutama jika informasinya ini diberikan nggak jelas, jadi atau kurang teknisnya terlalu banyak atau segala macam. Jadi kadang-kadang susah dan lama untuk melakukan keputusan pembelian. Yang kedua itu keterbatasan waktu. Banyak sekali konsumen atau seringkali konsumen ini membutuhkan waktu yang lama untuk mempertimbangkan keputusan pembeliannya, terutama jika produk yang ingin mereka beli ini punya nilai yang tinggi atau tidak dan memiliki dampak yang jangka panjang atau tidak, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu biayanya. Dari masalah yang saya ambil, yang saya teliti dari masalahnya yaitu biaya. Konsumen ini mungkin memiliki anggaran yang sangat terbatas dan harus mempertimbangkan harga dari produk traktor itu sebelum melakukan keputusan pembeliannya. Seperti itu. Nah, di sini saya juga mengambil variabel intervening sebelum melakukan keputusan pembelian. Itu saya mengambil variabel intervening yaitu kepuasan konsumen sebagai mediasi saya. Karena saya di sini menurut saya sini bukan produk kecil atau yang sangat terjangkau, bukan. Tapi ini adalah alat berat. Alat berat itu traktor dengan kapasitas yang sangat besar. Dan rata-rata di sini konsumen ini melakukan survei dulu ke PT Rutannya, ke lokasinya untuk melihat barangnya dulu, lalu merasakan kepuasan, lalu melakukan keputusan pembelian. Tapi kadang juga masalahnya belum ada itu. Biasanya beliau bukan langsung membeli, tapi melalui kepuasan konsumen dulu. Jadi harus ada kepuasan dulu untuk konsumen baru melakukan keputusan pembelian. Jadi itu yang memicu saya mengambil kepuasan sebagai mediasi dalam penelitian saya. Dan yang selanjutnya saya akan membahas tentang alasan saya mengambil variabel X1 dan X2-nya yaitu strategi pemasaran dan kualitas produk. Menurut saya dalam melakukan keputusan pembelian ini, konsumen itu harus melihat bagaimana strategi pemasarannya. Nah, dalam perusahaan tersebut seperti yang saya ambil di sini strategi pemasaran dulu yang saya bahas. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu masalah dari harga, promosi dan tempat. Dan di sini masalah dari tempat atau harga. Di sini harga yang tadi saya bilang biaya, itu kadang konsumen itu memiliki biaya yang terbatas atau anggaran yang terbatas. Jadi suka tidak melakukan keputusan pembelian atau lama melakukan keputusan pembelian. Dan juga kadang juga sebelum melakukan ini, konsumen ini banyak banget mempertimbangkan harganya dulu kepada sektor-sektor lain. Jadi agak kurang cocok atau tidak gitu kan. Jadi karena ini harga ini agak kemahalan, biasanya agak tidak terjangkau atau gimana. Jadi tidak terjadi keputusan pembelian. Jadi yang kedua itu masalah dari tempat. Kadang itu ada konsumen yang merasa dari, misalnya di sini kan ada konsumen komersil dan konsumen project. Kalau konsumen project atau proyek itu adalah dari pemerintah. Tapi kalau konsumen komersil itu orang atau user sendiri gitu kan. Nah, biasanya user sendiri beliau dari desa atau gimana. Nah, itu biasanya kadang-kadang ada yang bilang kalau masalah dari tempat itu kejauhan, harus ke kota dulu, seperti itu. Jadi kalau misalnya ini dia suka ngebahas
kenapa sih harus di sini, kenapa nggak di provinsi saja, seperti itu. Tapi ada juga yang tidak, karena menurut dia kalau di kota gini atau enggak di ibu kota seperti ini atau enggak ya kayak di ini, jadi mudah ditemukannya seperti. Baik, masalah yang kedua yaitu X2 saya, yaitu masalah kualitas produk. Sini biasanya konsumen ini lihat dulu kualitas produknya di PT Rutan, lalu dibandingkan dulu dengan produk yang lain seperti itu. Jadi kadang saya tuh kemarin melihat dan melakukan survei. Nah, saya ini dalam melakukan survei kemarin dengan Pak Agus Setiabudi sebagai area manager PT Rutan Lampung, beliau ini mengatakan bahwa banyak masalah dari produk ini. Banyak masalah dalam produk kami. Jadi kadang kami merasa produk sudah upgrade, sudah bagus, sudah seperti itu. Taunya pesaing-pesaing ini, tetangga-tetangga ini banyak yang melakukan inovasi dan pengupgradean setiap hari dan melakukan perkembangan itu. Jadi mau nggak mau PT Rutan ini melakukan perkembangan atau melakukan evaluasi itu sebulan sekali untuk mengupgrade-nya. Jadi masalah dari kualitas produk itu sangat banyak dan menurut mereka mengupgrade itu sampai tidak ada waktu yang tepat untuk menentukannya. Jadi makanya sudah mematokkan paling sebulan sekali seperti itu. Nah, seperti halnya karyawan di situ juga harus mengikuti perkembangan zaman, dari apa yang baru harus dipelajari, terus harus melakukan inovasi untuk mengupgrade produknya yang dijual oleh perusahaan seperti itu. Dan itu itu alasan saya mengambil judul yang saya ambil tadi seperti itu. Itu masalah-masalah yang saya ambil. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang. Di sini yang pertama adalah saya membahas yang pertanian adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan. Paragraf kedua membahas tentang sektor pertanian yang ada di Indonesia. Saya mengambil dari data Badan Pusat Statistik dari tahun 2023. Yang paragraf ketiga itu Badan Pusat Statistik tahun 2020. Yang selanjutnya saya membahas tentang usaha pemerintah dari sektor pangan pertanian di Indonesia. Dan yang selanjutnya saya membahas tentang sektor tanaman pangan juga yang ada di Lampung. Di sini saya mengambil dari Badan Pusat Statistik. Selanjutnya saya membahas tentang manajemen pemasarannya juga, dan mulai strategi pemasaran di sini yang diramu sedemikian rupa dari para pemilik bisnis ini berusaha agar usahanya tetap eksis dan bertahan di era persaingan yang tidak lagi menitik beratkan pada perolehan laba. Selanjutnya saya membahas dari Philip Kotler tahun 2017 mengatakan bahwa strategi pemasaran adalah jangka panjang untuk mengembangkan, mempertahankan dan mengubah pangsa pasar perusahaan seperti itu. Paragraf selanjutnya saya membahas tentang keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah proses pembelian antara alternatif yang tersedia berdasarkan pertimbangan yang rasional dan emosional, serta dapat mempengaruhi dari faktor internal tadi dan eksternal, dapat membuat seseorang ini membeli produk atau jasa tersebut seperti itu. Ini menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong tahun 2022. Selanjutnya literatur review saya mengambil dari Julianto Hutasuhut et al. 2023 mengatakan bahwa produk, price, place, and promotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di sini. Dan ini selanjutnya juga dari Rojakina Hapsah Panjaitan dan Eka Purnasari di tahun 2023 ini sama, sejalan, yaitu positif dan signifikan strategi pemasaran terhadap keputusan pembelian. Dan selanjutnya, tapi berbanding terbalik dengan penelitian Siti Umaria et al. 2022, menurut dia di sini harga tempat orang bukti fisik sedang itu berpengaruh positif dan signifikan, tetapi produk, promosi dan proses di sini berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Jadi di sini hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih juga terdapat inkonsistensi sehingga diduga ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi variabel dependen dan independen yang lain juga. Selanjutnya
penelitian Tria Susana et al 2023 dan Adi dan Nurul Azmi 2023 mengatakan bahwa strategi pemasaran terhadap keputusan pembelian itu positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang kualitas produk. Selanjutnya di sini aku membahas tentang kualitas produk. Dalam melakukan pembelian sebuah produk, konsumen tentu akan memikirkan terlebih dahulu sebelum memutuskan membeli atau tidaknya suatu produk di sini. Menurut Novansa dan Ali 2017. Selanjutnya literatur reviewnya di sini menurut Bagus Kopi Rossi dan Rok Hadi Prabowo tahun 2023 mengatakan bahwa kualitas produk ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Ini sejalan dengan penelitian Muhammad Novali et al 2023. Katanya beliau juga berpengaruh positif dan signifikan. Tapi selanjutnya di sini adanya ketidakinkonsistenan lagi. Di sini ada yang ketidakinkonsistenan lagi menurut Alfia Dwi Cahyaningrum et al 2023. Di sini mengatakan bahwa kualitas produk ini berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian, sehingga dapat disimpulkan hipotesis dia itu ditolak, seperti itu. Dan di sini menurut Gracia Anastasia Wiluyan dan Rian Jakarni dan Reni Yuli Fiona tahun 2023 ini mengatakan bahwa sejalan kualitas produk ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya saya membahas tentang kepuasan, yaitu kepuasan itu merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja dan harapan mereka. Dari kepuasan ini adalah perasaan senang maupun kecewa terhadap seseorang yang tumbuh karena membandingkan kinerja dan dari perspektif suatu produk tadi, hasilnya tadi terhadap ekspektasi mereka, seperti itu. Dan literatur reviewnya di sini menurut Cindy and Moses Laurentius Parlingoman Huta Barat tahun 2022 di sini mengatakan bahwa strategi pemasaran di sini terhadap kepuasan di sini mengatakan bahwa beliau itu sejalan atau berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Dan ini sejalan juga menurut Muhammad Yazid Bustami dan Indah Novita Dewi tahun 2022 mengatakan bahwa strategi pemasaran juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Tapi tidak sejalan dengan penelitian Labadini Lakoti et al 2023 mengatakan bahwa strategi pemasaran di sini terhadap kepuasan konsumen ini tidak berpengaruh negatif itu. Jadi berpengaruh negatif, bukan tidak ya. Berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pembelian. Tapi menurut Tengku Alexander Azwani Amzu 2022 dan Dimitri Hani et al 2022 itu sejalan, yaitu strategi pemasaran terhadap kepuasan konsumen itu berpengaruh positif dan signifikan, seperti itu. Dan selanjutnya saya akan membahas lagi, ini literatur review dari kepuasan. Jadi kan berarti tadi X ke Y, X1 ke Y, X2 ke Y, dan di sini saya membahas X1 ke M, ke mediasi, dan ini yang kedua, yang keempatnya itu membahas tentang X2 ke M. Nah, di sini literatur reviewnya menurut Raga Aquino et al 2023 sejalan dengan Abdurrahman et al 2023 mengatakan bahwa kualitas produk ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumennya. Tetapi diubah lagi menurut Alfia Dwi Cahyaningrum et al 2023 mengatakan bahwa kualitas produk di sini tidak berpengaruh positif dan tidak berpengaruh jadi di sini mengatakan bahwa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan konsumennya gitu. Jadi hasil ini juga tidak ada inkonsistennya lagi, belum ada inkonsistennya atau ada faktor lain atau independen atau variabel lain untuk mengaitkan dia. Seperti itu. Nah, di sini mengatakan bahwa dari situ banyak yang inkonsisten. Tapi di sini menurut Raisa Apritan Nur Maharani dan Iskandar Ali Alam 2022 mengatakan bahwa kualitas produk ini memiliki positif dan signifikan terhadap kepuasan. Lanjut ke
selanjutnya tadi ke X1 ke Y, X2 ke Y, X1 ke M, X2 ke M. Selanjutnya ini berarti M keputus Y. Oh ya, Y M ke Y. Berarti kepuasan konsumen terhadap keputusan pembelian. Di sini dari menurut Tetet Cahyani 2023 dan Wulandaya Yunti Pratiwi 2023 mengatakan bahwa keputusan pembelian terhadap kepuasan konsumen ini berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan. Seperti itu, mengatakannya bahwa itu sejalan seperti itu kan. Tetapi ada lagi berbeda dengan penelitian Rafki Okta Agung Anugrah dan Franciscus Dwi Kojol Srimantio 2023 mengatakan bahwa pengaruh kepuasan konsumen ini tidak berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya menurut Leonardo et al 2023 dan Tia Sis Rahmayanti dan Muslik 2022 mengatakan bahwa sejalan kepuasan konsumen itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Di sini juga saya menyantumkan dari penelitian selanjutnya lagi, literatur reviewnya yang dia kepuasan konsumennya sebagai mediasi seperti itu. Di sini saya langsung membahas tentang itu. Saya membahas tentang PT Rutan adalah perusahaan swasta nasional didirikan sejak tahun 1942 dan PT Rutan di sini di Provinsi Lampung sejak 2023 dan selalu konsisten di bidang usahanya sebagai produsen dan supplier mesin-mesin pertanian pra dan pasca panen. Seperti itu. Saya membahas tentang produknya. Saya membahas tentang Iseki. Produk traktor adalah traktor pertanian yang pembuatan dari Jepang yang terkenal dari kuasa ketahanannya. Iseki ini memiliki beberapa seri traktor yang tersebut, yaitu 4WD atau lebih ditempatnya banyak sekali rodanya dan tipenya seperti itu. Baik, dari situ di sini berdasarkan uraian di atas tadi, penulis tertarik untuk mengangkat topik ini menjadi penelitian yang bentuk penulisannya judul skripsi berikut, yaitu pengaruh strategi pemasaran produk terhadap keputusan pembelian dengan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening sebagai studi pada Iseki produk traktor PT Rutan Lampung. Seperti itu. Selanjutnya